a good policy, a good politic. Harusnya kalau kita Tidak. Kenapa itu? Karena rumah sakit, jadi kapasitas bed semua kita sih beroperasi, Betul. hanya memang dibatasi. Dulu kan PSBB. Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. 1, 2, 3. Gimana caranya? 5, 4, 3, 2, 1 close the door. Biar kayak Deddy Corbuzier. Enggak, tapi teman-teman kita tidak mau mengcopy Deddy Corbuzier, tapi kita berharap supaya podcast kita sebanyak Deddy Corbuzier. Mas Deddy coba kalau denger bisa dengerin datang ke Cerita Orang Dalam. Nah, hari ini kita mau ngobrol sama orang yang ada di balik PSBB. Nah, pasti kan teman-teman yang ngedengerin Cerita Orang Dalam ini penasaran. Kok orang dalamnya itu aja? Ada bintang tamu, narasumber yang sudah hari ini ketiga dia jadi narasumber di Cerita Orang Dalam. Bukan begitu Mas Heri ya? siap. Nah itu dia kalau teman-teman yang ikutin dia hari ini ketiga kali hat-trick dibanding yang lain. Nah yang satu lagi Mas Deddy yang kali kedua jadi narasumber. Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang lagi oleh podcast Cerita Orang Dalam. Alhamdulillah Terima kasih sekali, Mas atas Deddy, ya. kepercayaannya. Sallu ala nabi. Nah ini sebelum jadi tadi pagi kita membuka sesi pertanyaan tanya jawab dari Instagram sama dari Twitter ya. Ada sekitar 89,4 pertanyaan, tapi yang sudah kita pilih 18 saja. Tapi nggak akan semua dibacain juga sih. Nah sebelum kita masuk ke sana, pertanyaan saya sederhana buat Mas Heri sama Mas Deddy. Jadi ini kata teman-teman netizen, katanya PSBB-nya sama aja sama yang kemarin. Bener gak sih? Oh tentu tidak. Kenapa itu? Karena ini sudah mengalami proses pembelajaran. Oke. Jadi baik pemerintah maupun warga beda dengan PSBB di awal April lalu. Kita sama-sama tahu di awal itu kan semua baru pertama kali mengalami PSBB pembatasan. Semua juga masih menemukan cara yang tepat untuk penegakannya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kita melihat PSBB kali ini meskipun diperketat kembali seperti awal pengaturan pandemi, namun sudah ada beberapa best practice, sudah ada beberapa pembelajaran yang lebih spesifik gitu. Nanti kita bisa bahas, tapi intinya ini beda, masukan dari berbagai pihak pun jadi lebih konkret gitu kira-kira. Dan itu yang harapannya juga bisa mencapai tujuan yang kita harapkan, yaitu menurunkan kasus. Mungkin itu sih. Jadi target utamanya itu bukan dapat exposure politik ya, tapi menurunkan kasus ya, supaya di-clearkan nih, semua yang denger kan isunya kan wah nih cari panggung apa segala macam gitu. Kok heboh-heboh gitu. Betul. Saya menangkap dengan jelas intensi Pak Gubernur adalah terkait kapasitas rumah sakit kita dan tenaga kesehatan kita yang makin terbatas. Kondisinya itu kenapa dari awal sebelum memutuskan itu Pak Gubernur berkali-kali minta Dinas Kesehatan untuk bagaimana data-data real time kita. Ibaratnya kalau bukan Dinas Kesehatan kita, siapa lagi yang bisa kita rely on datanya gitu. Jadi teman-teman Dinas Kesehatan itu sudah mengembangkan sistem yang sangat baik secara real time, bagaimana kondisi kapasitas, lalu juga kondisi dari nakes-nakes kita. Nah, hal-hal yang seperti ini kan penting untuk pengambilan kebijakan dan sejauh ini saya mengikuti bahwa Pak Gubernur itu concern sekali terkait bagaimana kita memastikan dengan angka yang semakin tinggi itu ya warga tetap bisa dilayani. Ya, mungkin itu sih. Berarti memang pegangan utamanya itu data ya, karena kemarin juga kita di episode sebelumnya itu ngobrol sama Dokter Bila gitu ya. Dia memang cerita yang kondisinya kondisi di lapangan seperti apa, kondisi COVID di Jakarta kayak gimana gitu, dan akhirnya rem darurat itu ditarik karena kapasitas rumah sakit kita yang kewalahan. Memang segitunya ya Mas Deddy ya? Apanya? Rumah sakitnya. Maksud saya kan gini, rumah sakit itu kan nggak cuma swasta sama
pemerintah gitu ya. Betul. Dinkes itu berarti sudah mencakup seluruhnya dan dari seluruhnya memang sudah nggak punya kapasitas gitu. Iya, jadi ini kan pertama-tama mau nanggapin ya tadi ya. Ini narik rem darurat, naruh PSBB itu apakah intensi politik apa emang bener kosong rumah sakitnya ya? Kalau saya pribadi sih ngelihat ya. Mas Dedi, kalau kosong mah bagus dong, nggak ada isinya. Iya maksudnya betul juga ya. Kalau kosong Penuh, Kak. kapasitas ininya ya apa? Kosong yang kosong gitu ya. Gak banget. Prinsipnya gini sih menurutku ya. A good policy is a good politic. Harusnya kalau kita nggak mau kelahi terus sih emang prinsipnya mesti gitu sih. Jadi politiknya itu harus adalah turunan dari policy yang baik. Nah balik ke tadi itu, jadi sebenarnya kita itu sejak April itu sudah aware bahwa kita kan belajar nih. Jadi yang namanya pandemi COVID-19 ini nggak ada dulu di awal Maret April kita nggak ada nyari di Wikipedia, nggak ada contohnya. Zaman dulu kan tahun 1918 flu Spanyol kan Spanish flu ya. belum ada apa-apa gitu kan. Jadi belum ada internet, belum rumah sakit nggak se-advance ini. Jadi nggak ada presidennya gitu ya. Nah jadi kita berpendapat bahwa ya kita sebisa mungkin ya responsif, fact based, lalu transparan aja dan selalu mencoba nge-benchmark ke yang lain. Nah jadi di awal April kita udah ngelihat nih di Itali itu jadi kasus karena kapasitas rumah sakitnya itu tidak kapasitas rumah sakit sudah tidak sejalan lagi dengan jumlah pasien sehingga meledak kan. Nah pada saat meledak orang jadi panik gitu. Nah karena itu di April kita udah bikin Bro Angga. Nah jangan kita pakai bro dong. Oh ya enggak ya beda. Ini Beda, apa nih? Kalau Deddy Corbuzier pakai bro ya. Iya. Nah iya jadi gitu sih Mas Angga. Di April kita udah bikin dashboard rumah sakit. Jadi kapasitas bed semua kita sudah bikin sistemnya dan kita pantau. Nah menarik 12 hari terakhir ini itu peningkatannya boleh dibilang pesat sekali. Iya. 12 hari terakhir. Jadi ibaratnya lagi naik mobil nih ya, lancar di jalan tol tuh, tiba-tiba di depan ada yang ngerem mendadak gitu. Biasa kan gitu kan, lagi jalan, udah macet nih gitu. Tiba-tiba langsung padat gitu. Nah kita harus menarik rem darurat di situ. Kalau enggak nubruk jadinya. Jadi jawabannya betul. For some reasons 12 hari terakhir peningkatan kasus meningkat drastis ya. Memang banyak yang menghubungkan dengan long weekend kemarin. Long weekend yang di 21, 22, 23 Agustus. Double long weekend kan kalau nggak salah itu kan sebelumnya ada 17-an terus kemarinnya juga itu kan gitu. Itu udah orang udah pelesiran kemana-mana dari luar juga dateng gitu. Nah di sana kita emang ngelihat kan tes kan kadang delay tuh. Nah jadi wah awal September cepet banget nih naiknya rumah sakit mulai penuh. Terutama memang sih sebagian besar itu kan tanpa gejala. Nah, tapi 15-25% itu kan dengan gejala dan harus dirawat di rumah sakit. Nah, itu udah mulai penuh. Di situ kita melihat ya udah deh udah mau nabrak tarik rem darurat dulu. Gitu kira-kira. Tapi kenapa hari Rabu Mas Dedi ngumuminnya? Kan jadinya kayak kemarin tuh. Kalau kemarin rame-rame di medsos ya. Pada jalan-jalan ke puncak, wisata penutupan corona. Kan kayak gitu maksudnya. Itu kan kayak budaya orang Indonesia ya, kayak mau puasa, weekend terakhir sebelum puasa pada dugem tuh. Yoi. Kenapa hari Rabu? Nah itu karena begitu mau ini Senin ditutup, Jumat sama Sabtu kemarin pada dugem semuanya. Enggak maksudku kenapa hari Rabu? Kenapa enggak Rabu diumumkan, Jumat langsung PSBB gitu? Betul. Ya. Gimana tuh? Kalau yang gue ikutin sih memang Pak Gub justru ingin memberikan kesempatan nih buat teman-teman yang selama ini kan selama transisi beraktivitas dengan 50%. Iya. Memang di awal kita juga kembali ke PSBB artinya juga 11 sektor esensial saja kan yang akan dibuka. Jadi gambaran awal yang difikirkan itu dalam waktu setelah Rabu diumumkan, Kamis Jumat itu teman-teman di perkantoran ini udah siap-siap nih, ngepak-ngepak barang, siap-siap untuk kerja lagi di rumah, dari rumah dalam 2 minggu ke depan gitu. Jadi intensinya adalah menyiapkan semua stakeholder termasuk juga Pemprov DKI nih untuk penegakannya nanti seperti apa dan lain sebagainya. Kan pasti ada turunan-turunan regulasi yang harus disiapkan. Jadi kita ingin memastikan
pengumumannya juga akuntabel, transparan ke teman-teman semua, keluarga, dan persiapan pun lebih matang di hari Senin. Kira-kira itu sih yang. Tapi nggak koordinasi katanya. Oh enggak, koordinasi itu justru. Koordinasi. Itu yang saya bisa sampaikan ya. Sebelum diumumkan itu udah nelpon. Para Menko, Pak Kepala BNPB itu udah. Nah, berikutnya mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut kalau ada pertanyaan ke arah sana ya. Cuman Pak Deddy mungkin ada. Maksudnya kan itu harus diklarifikasi ya. Semua orang bilang bahwa kita nggak Pemprov DKI tidak koordinasi. Baik itu pemerintah lokal, pemerintah di sekitar, baik itu pemerintah pusat, itu bilang bahwa wah Pemprov DKI nggak koordinasi nih gitu. Maksudnya apakah maksudnya kan gini, yang saya pahami ya, yang saya tahu kan harusnya hubungan Pemprov, gugus tugas Pemprov sama gugus tugas pusat kan dekat ya. Maksudnya waktu bioskop aja diskusi gitu ya sama gugus tugas gitu. Kok apakah ini benaran nggak koordinasi atau memang ada dibuat jadi sensasi aja gitu kesannya supaya kesana DKI nggak koordinasi nih gitu. Betul. Kan kalau ngomongin koordinasi ya kita kan harus ikut jalur komunikasi yang ada gitu ya. Nah jadi memang sudah dibayangkan kemarin pas mau narik emergency break itu harus ada jeda waktu kayak tadi Mas Heri bilang berapa hari lah untuk persiapan karena ini Jakarta gitu ya. Ini tempat headquarter dari perusahaan-perusahaan internasional, kedutaan besar, semua gitu ada di sini. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Nah di hari itu, di hari awal diputuskan untuk adanya rem darurat itu LO dari BNPB. Jadi BNPB itu ada LO untuk daerah-daerah gitu kan. Nah itu LO-nya sudah ikut sebenarnya. Nah sudah ikut dan dari LO tersebut lalu dilanjutkan untuk disampaikan ke BNPB karena itulah jalur komunikasi yang dimiliki. Nah lalu setelah itu sehari sesudahnya itu koordinasi dengan gubernur, wali kota, bupati di sekeliling. Itu dia kenapa pas rem daruratnya ditarik itu memang benar-benar keputusan tuh diambil di hari itu juga. Tetapi kita bilang oh ya mulainya Senin sehingga bisa koordinasi dulu. Sehingga koordinasinya jadi sama-sama saya mempersiapkan ya. Benar. Pemerintah daerah mempersiapkan, pemerintah pusat mempersiapkan dan kalau ada yang dinego-nego juga bisa dipersiapkan gitu. Iya. Justru keramaian itu karena koordinasi. Kalau karena ada waktu kan, ada jeda waktu berapa hari kita koordinasi. Nah, media kan mencari-cari nih, wah ini koordinasinya ada apa nih gitu. Gitu sih kira-kira. Jadi memang kehebohan ini dibentuk sama media sosial ya. Sama media juga gitu ya. Maksudnya kayak pusat daerah koordinasi kan biasa gitu saat ngambil keputusan ada perubahan-perubahan atau diskusi-diskusi itu kan pasti ada lah gitu ya. Menarik teman-teman. Jadi sebenarnya kalau disimpulkan sederhana ya sekarang bahwa sebenarnya keputusan yang diambil rem darurat itu sudah memperhitungkan koordinasi, memperhitungkan timing juga supaya teman-teman swasta bisa mempersiapkan diri nih. Nah ngomong-ngomong sama swasta. Kan ada yang beda nih ya dari Pergub 88 ya, Pergub 88 PSBB transisi yang 33 dan PSBB transisi dan PSBB yang awal. Perbedaannya ada di salah satu yang paling penting adalah mall tetap buka. Mall boleh buka tapi restorannya dine in. Sebenarnya kan pertanyaan banyak orang gitu ya. Mall kan jadi salah satu tempat pusat kegiatan yang jangan-jangan dia itu menularkan gitu. Bener gak sih? Maksud saya kenapa sih akhirnya itu mallnya tetap boleh dibuka gitu? Nah kalau gak apa ya Mas Heri izin menjawab ya. Ini kayak lagi rapat nih pakai izin segala. Lagi rapat pakai izin. Iya. Oh iya. Ini kita makan kerupuk dari ini nggak tayang ya? Tayang. Tayang. Oh iya, asik. Oke. Kameranya kecil gitu gak kelihatan ya. Nah sampai lupa tadi. Oh iya mau benar. Nah jadi gini sih. Kalau kita ingat di Maret itu kita semua kaget pas lihat Wuhan di lockdown. Kita kaget bisa sampai se ekstrim ini ya measure-nya. Nah karena orang semua nggak tahu nih barang ini apa nih COVID-19. Nah orang-orang penting aja pada nggak tahu apalagi kita gitu ya. Jadi
banyak yang nggak tahu, sehingga waktu itu kayak konsensus ya di seluruh dunia udah lockdown aja sekalian. Ya. Semua tinggal di rumah, nggak kemana-mana, karena dari informasi yang sedikit yang kita miliki, kita tahu bahwa oke, ini menular pakai droplet. Kalau orang nggak bepergian maka nggak nular. Ya. Sambil kita belajar. Oke. Nah itu adalah keadaan, saya sering bilang gampangnya gini deh, ada COVID bulan 3, ada COVID bulan 7. Nah COVID bulan 3 kita tuh belum tahu kalau 1 pakai masker bisa ngurangin, Ya. 2 belum ada tuh social distancing. Sekarang udah sampai enek kali apa cuci tangan ya, jaga jarak gitu, atau pakai masker. Dulu belum pada tahu. Ya, Nah ya. sehingga lockdownnya total. Nah sekarang pada saat kita PSBB lagi, kita sudah belajar, masyarakat sudah tahu, dan juga kita melihat beberapa hal nih, bahwa satu, kita nggak menafikan, ini kan sering banyak diskusi, wah ini nih Pemprov misalnya pro kesehatan, pemerintah pusat pro ekonomi gitu. Padahal nggak seperti itu juga. Kita sering bilang ini bukan health or economy, ini healthonomics gitu. Jadi jadi satu. Nah, Apa ini? iya, Economics. jadi nggak bisa dipisahkan sih. Sehingga kita melihat bahwa kita makanya koordinasi terus, koordinasi sama pemerintah pusat, sama Pak Menko, menteri-menteri dan lain-lain lah. Nah, sehingga kita melihat bahwa sebenarnya kantor itu ini ada 2 nih tentang kantor. Kenapa 25%? Yang pertama memang mereka itu rata-rata taat protokol, bahkan sebagian besar kantor udah WFH juga gitu. Nah, yang esensial 50%. Nah, yang sisanya nih kan kita bisa punya pilihan lockdown semua, nggak masuk nih. Atau sebenarnya kita melihat karena memang sudah belajar, ya udah kita buka 25%. Kenapa? Karena ini sekali lagi Jakarta, bro ya. Jakarta itu headquarter semua. Jadi orang dari kalau ada perusahaan multinasional nih, mereka lihat tuh yang di luar negeri, oh ini seperti apa Indonesia, itu terlihat dari Jakarta. Sehingga kalau kita misalnya lockdown total, kita melihat satu, ada persepsi mungkin publik atau dari masyarakat luas yang juga akan negatif gitu ya, atau akan takut. Kita lihat waktu kemarin IHSG sempat itu karena pada takut kan ini, padahal ya tidak se-strict itu. Kita tentu pakai data, kita lihat kantor ini memang isu jadi cluster, tapi compliance-nya sebenarnya lumayan tinggi. Sisa kita batasnya 25%. Lalu mall ini sebenarnya tergolong taat protokol juga. Dan kalau boleh diingat, mall itu dari awal sih memang masih beroperasi, hanya memang dibatasi. Dulu kan PSBB April itu mall tetap jalan tapi groceries buka. Ya, pokoknya buka, yang lain tutup, groceries apotek buka gitu. Nah, bahkan dulu restoran juga buka tapi Take away. take away. Nah, sekarang yang berbeda kan memang adalah yang lain-lainnya kan tuh berarti toko baju gitu ya. Ya udah tetap beroperasi. Isunya memang karena selain memang pengunjung mall itu kita lihat pakai data juga itu trafficnya rata-rata tidak tinggi, taat protokol, dan juga memang kalau misalnya nantinya itu ditutup total, nge-restartnya itu butuh pensuasanaan yang lumayan. Mereka agak-agak berat lah. Nah, kita lihat ya udah boleh buka, toh juga dengan restoran nggak bisa. Kan yang sering dibicara netizen kan restoran ya Pak Heri ya. Ya ngobrol nongkrong bareng, buka masker, makan. Nah, sekarang restoran nggak bisa dine in. Harusnya memang itu menurut analisis kita sudah menekan potensi penyebaran gitu mungkin. Mas Heri. Tambahannya juga sebenarnya bicara soal angka berapa persen tidak menjamin tidak ada penyebaran gitu. Terlepas dari kita memang ingin berusaha membatasi, tapi kalau misalnya tadi contoh ketika dia dibuka di kantor, bukan sekedar jumlah orangnya, tapi kegiatan di dalamnya yang sulit untuk dikontrol gitu kan. Jadi kayak misalnya lu masuk kantor 25% orang-orang pada pakai masker pas masuk kantor, tapi pas udah di dalam lu pada lepas, dan kita nggak pernah bisa tahu nih penegakannya seperti apa di dalam. Makanya sebenarnya kita balikin lagi, sebenarnya ini masalah di penegakannya, dan itu yang mau kita kencengin lagi setelah ini. Jadi dalam koordinasi tadi, balik lagi dalam koordinasi sebenarnya ditekankan bahwa polisi, TNI itu akan lebih ganas, lebih aktif lagi membantu sejauh ini kan dengan Satpol PP kita. Nah, tapi memang kita menyadari bahwa kedisiplinan inilah yang paling penting gitu dari pelaku-pelaku usaha, dari masyarakat. Jadi menjawab tadi juga memang itulah justru yang jadi pembelajaran, kayak tadi Dedi bilang,
dulu mungkin belum kebayang soal masker itu bisa membatasi penularan gitu kan. Terus juga angka kepatuhan dari mall dibandingkan kafe-kafe, makanya akhirnya kita ngambil kebijakannya kafe lah yang kembali untuk tidak boleh dine in. Iya. Jadi ada evolusi dari kebijakan-kebijakan yang akhirnya ini nih best practice nih yang bisa kita tegakkan. Dan misalnya kalau tanyanya juga pasti teman-teman kan, udahlah lo bikin 25%, 50%, bikin aturan sana sini. Apa sih yang ngebikin lo yakin gitu ini bisa ditegakin? Iya. Ya kita juga terus sih memperbaiki formulasinya gitu. Kayak misalnya kita sadar masih banyak juga nih orang-orang yang melanggar gitu kan berkali-kali. Kita masukin jadi ada sanksi progresif. Bahkan sekarang kita dalam proses untuk membuat sanksi-sanksi yang sebelumnya masih dalam pergub itu kita naikin nanti jadi perda. Jadi perda ya. Supaya jadi ini lebih dasarnya kuat ya. Benar, buat jadi dasar buat TNI Polri itu nanti penegakan di lapangannya lebih kuat. Jadi segala cara yang bisa kita lakukan, harapannya ya kalau Pak Gubernur bilang kan pemerintah itu melakukan 3T, testing, tracing, treatment, masyarakat ya 3M gitu. Jadi saling jaga, saling ngelakuin apa yang sudah seharusnya kita jadi tanggung jawab masing-masing. Nah, oke. Menarik. Jadi tapi bukan karena ada ini ya, request ya. 25%-nya ya. Itu proses dinamika yang terjadi. Mantap. Kalau saya sih request sebuah pendengar beli keripik tempe Umi Sari, enak banget untuk dimakan di rumah sambil lockdown. Akun ininya apa? Akun Instagramnya? @ Instagramnya keripik Umisari. keripik Umi Sari. Udah cocok masuk Rans Entertainment belum? Isinya orang bacot semua, orang jadi semua. Nah, oke. Menarik soalnya ini ada beberapa dari hasil pertanyaan tadi pagi ya. Jadi ini juga beberapa hal kalau saya boleh simpulkan. Pertanyaan yang pertama adalah kaitannya sama compliance gitu. Banyak tadi ketaatan orang untuk ikut protokol, kantor ikut protokol. Lalu yang kedua kaitannya dengan bansos, ketersediaan bansos. Ketiga tentang tracing. Keempat tentang transportasi publik, pembatasan transportasi publik. Lalu yang terakhir tentang ini agak pelik. Berani nggak sih Pemprov nindak institusi pusat kalau ngelanggar protokol? Nah, mungkin dari itu dulu tuh yang paling penting. Pertanyaannya dari Ega Julaiha. Bagaimana mekanisme dan kapan sidak di kantor-kantor instansi pemerintah pusat? Pemda berani nggak sih? Karena kan terakhir itu setahu saya gitu Pak Gub sempat bilang bahwa salah satu yang paling banyak di Wisma Atlet adalah ASN gitu ya. Berarti kan kalau ASN nggak mungkin dia kerja di swasta gitu ya, dia kerjanya di pemerintah. Nah sebenarnya posisi Pemprov ketika institusi pemerintah pusat yang melanggar protokol itu gimana sih gitu? Ya, jadi kalau dari sisi aturan ya, pemerintah daerah itulah yang berwenang untuk penegakan Trantibun Limnas. Apa itu saya juga kagak hafal tuh apaan. Ketentraman, ketertiban, lintas masyarakat apa gitu kan. Ini Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah. Isopolek Busus Butkam tuh. Iya itu setara lah ya kira-kira. Nah bahwa dari sisi kebijakan memang tentu kebijakan pemerintah pusat lebih tinggi. Tapi bicara soal penegakan ketertiban, keamanan masyarakat itu ya ngikutin di mana dia terletak. Dalam hal ini pemerintah daerah lah yang berwenang gitu. Jadi kayak misalnya kemarin juga kita diskusi, wah awal-awal PSBB nih ada izin-izin operasional yang keluar dari kementerian. Tiba-tiba ya. Nah, ya udah, memang secara izin kewenangan itu ada di kementerian. Tapi selama dia terletak di wilayah DKI Jakarta, dia harus ngikutin protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, hal itu juga terjadi pada kementerian-kementerian. Oke, bicara soal kebijakan perindustrian, bicara soal kebijakan ASN, tentu para menteri ini yang lebih tinggi karena level nasional pusat. Tapi bagaimana pelaksanaannya di wilayah, dalam hal ini Jakarta, itu pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta punya kewenangan untuk memastikan. Misalnya nih, kan SE Kemenpan kemarin keluar untuk di wilayah-wilayah di zona merah, resiko tinggi, itu dihimbau untuk 25%. yang hadir cuma 25%. Nah, inilah menurut saya juga
untungnya ketika kita kemarin koordinasi lebih intens, baik para menteri, terus juga kemarin ada Pak Wakapolri-nya juga, Pak Panglima, itu mereka dalam rapat itu setuju bahwa akan mendorong bagaimana penegakan aturan yang sudah disepakati di DKI Jakarta dalam PSBB ini cuma 25% gitu. Jadi satu, secara aturan sebenarnya ada di pemerintah daerah untuk penegakan. Yang kedua, dalam koordinasi, kalau ditanya berani apa enggak, bukan masalah berani apa enggaknya, tapi masalah bagaimana SDM penegakan dan protokolnya gitu ya. Nah, jadi kita akan di backup dan akan lebih kuat lagi ketika nanti kita mau sidak ke lapangan. Karena ada dukungan dari TNI dan Polri juga ya. Gitu. Tapi jadi sebenarnya kalau ada teman-teman ASN yang mau lapor protokolnya tetap bisa lewat Jaki. Nanti lewat Jaki teman-teman bisa. Jadi yang swasta maupun yang pemerintah gitu, kalau ada yang nggak sesuai protokol bisa tetap lapor via Jaki, nanti akan datangi ya dalam tanda kutip sama Satpol, TNI dan Polri gitu ya. Betul. Sama sekalian nih dari Ray Sor Yuken. Asik, ini pasti Street Fighter ini. Berarti kalau bukan warga DKI bisa lapor via Jaki juga ya? Bisa dong. Mas Heri? Bisa. Oke, aman, langsung kejawab cepat. Jangan lama-lama. Nah, lalu berikutnya. Bisa Jakarta kan milik semua ya. Jadi kalau saya di Merauke gitu mau lapor via Jaki boleh ya? Kalau pas lagi di Jakarta boleh. Iya. Asal yang dilaporin yang di Jakarta. Mau izin. Kalau di tempat lain di luar yurisdiksi Pak agak sulit. Kan Indonesia Jangan. Nah, jangan, bahaya. Nih, lalu ini ya, tadi kan kaitannya sama institusi pusat dan daerah gitu. Ini sama bansos nih, Pak Heri, Pak Dedi, dari Hafiz Mulia ada dan dari beberapa teman-teman yang lain. Kan kalau PSBB kan harus nyiapin bansos ya. Emang DKI udah nyiapin bansos? Jangan-jangan itu lagi nggak dapat bansos juga pemerintah, rakyat DKI Jakarta. Iya, jadi bansos sendiri sebenarnya ini perlu pakai buka-buka data gini nggak? Kira-kira aja ya gitu ya. Tapi bansos itu sebenarnya sejak dulu kan sempat rame ya bansos. Nah itu lalu udah nggak pernah dibahas lagi. Nah itu tetap berjalan. Jadi sampai akhir tahun sebenarnya itu emang bansos jalan, dan bahkan DKI itu ada jadwal untuk memberikan bansos itu di minggu depan, dan kita memang sejak kemarin sempat rame-rame itu kita sudah koordinasi dengan Kemensos, dan kita sepakat Kemensos sama Pemprov selang-seling ngasih bansosnya 2 minggu gitu. Dan harusnya sih kita bahkan tidak menyiapkan bansos khusus lagi karena memang sudah. Jadi memang sebenarnya sudah dianggarkan, sudah disiapkan sampai Desember, ada PSBB maupun tidak ada PSBB. Betul. Akan sampai Desember udah ada gitu ya. Betul. Karena kan kita juga sadar bahwa memang krisis kesehatan ini ujungnya krisis ekonomi. Jadi masyarakat memang, kita waktu itu pas PSBB awal kita udah merasa wah ini nanti akan setelah selesai PSBB eksesnya pasti ke ekonomi nih, pendapatan warga. Nah jadi memang sudah dirancang sampai akhir tahun sih ada PSBB atau enggak gitu. Jadi nggak usah panik juga teman-teman yang lagi dengerin kalau misalnya kemarin dapat bansos, sekarang juga bakal dapat bansos sih, dan dan selalu diperbaiki datanya gitu ya. Oleh teman-teman di RT/RW, di gugus tugas RT/RW gitu. Jadi kalaupun mau nambah apa segala macam bisa koordinasi lewat RT/RW-nya. Pada kenal nggak sama RT/RW-nya? Jangan-jangan pada nggak kenal lagi. Mas Heri kenal sama RT-nya nggak? Tapi saya bukan wilayah Jakarta. Dapat para mas. Pak Dedi kenal sama RT/RW nggak? Kenal dong. Habis ngurus KTP. Kadang-kadang kita suka nggak kenal sama Pak RT, Pak RW-nya, tiba-tiba protes aja. Nah, terus, nah ini juga nih yang menarik dari Staf Sus Minion, anjay. Staf Sus Minion ya. @FRSP. Kenapa sih tempat ibadah boleh dibuka? Kan tempat ibadah komunitas, bukannya itu juga katanya, saya nggak tahu ya, apakah datanya benar jadi salah satu tempat penularan juga gitu, karena kan mengumpulkan massa dari mana-mana gitu. Iya, justru itu yang udah kita antisipasi dan pelajaran selama ini kan. Betul. Tempat ibadah raya seperti yang disampaikan Pak Gubernur kan, tempat ibadah raya yang mana didatangi oleh peserta ibadah dari luar pemukiman itu yang ditutup. Dan itu
dan satu lagi yang terletak di zona merah. Jadi pembelajarannya justru kalau misalnya mereka berada di satu komunitas dan sudah melakukan pembatasan, itu tetap bisa jalan karena kemungkinan mereka untuk terpapar dari luar tuh lebih sedikit. Udah gitu jangan khawatir, sebenarnya mau yang sudah ditutup dari awal PSBB ini maupun yang nanti, hampir semua lah ya. Ini aturannya berlaku sama untuk semua sektor nih dalam PSBB. Sekali ada yang kena atau ditemukan kasus positif di tempat itu, penularannya, itu langsung tutup 3 hari gitu. Nah, tambahan lagi mungkin untuk implementasinya sebenarnya nanti juga akan dikoordinasikan bersama wali kota, terus mungkin organisasi-organisasi keagamaan di level kota administratif, jadi kayak Jakarta Utara, Pusat, Selatan gitu. Itu nanti benar-benar akan dijaga. Kira-kira nih tempat-tempat mana yang sudah siap gitu ya. Makanya pembelajarannya kan selama ini kita bisa mulai melihat memang pernah ada sih 1-2 klaster tempat ibadah, tapi makin kesini awarenessnya makin tinggi gitu. Malah yang kita dengar kan malah klaster perkantoran yang sebenarnya meningkat. Jadi tidak sepenuhnya dibuka, tapi juga tidak bebas seperti mungkin di transisi gitu ya. Di transisi pun 50% kan kapasitasnya. Jadi teman-teman bukan karena kayak kalau teman-teman ada di grup WhatsApp terus bilang ini tempat ibadah itu buat merawat konstituen. Itu salah ya teman-teman ya. Jadi karena posisinya itu udah ada pembelajaran dan sudah kalaupun memang itu nanti ada penularan di situ akan ditutup. Nah, tapi pertanyaannya orang-orang, kan kalau tempat ibadah komunitas ini yang dimaksud musola aja atau gereja juga atau yang lain gitu? Iya, jadi mungkin aku jawabnya agak ke samping dulu terus jawab ke pertanyaan ini ya. Jadi kan kita juga ada diskusi ya yang juga lumayan rame nih tentang alternatif dari PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala apa sih bahasanya? Mikro gitu ya. Padahal ini kan yang dulu sempat diramein juga pas di sini sebut pembatasan sosial berskala lingkungan ya kalau nggak salah. PSBL, PKBL dan jadi WPK kalau nggak salah. Nah macam-macam. Jadi secara prinsip memang kita itu sudah menyadari bahwa di Jakarta ini karakter wilayahnya itu sangat beragam. RW-RW-nya itu ada yang mulai dari RW model apartemen sampai RW yang padat gitu ya kayak di kampung-kampung. Jadi memang sudah ada yang namanya kawasan kendali ketat ya Mas Heri ya. Kawasan wilayah pengendalian ketat. Wilayah pengendalian ketat, benar. Nah di situ memang RW itu sudah ada gugus tugasnya juga untuk mengawasi tingkat penyebaran virus di wilayah tersebut, sehingga jika memang dikatakan tidak aman maka bisa dilakukan pembatasan sementara di wilayah tersebut. Sehingga yang sempat ramai kemarin pembatasan berskala mikro ya itu sudah dilakukan sih. Nah berkaitan dengan itu kita menyadari bahwa karena untungnya kita sudah melakukan pembatasan dengan wilayah kendali ketat itu dengan pembatasan berskala mikro itu sehingga kita sudah bisa mengetahui wilayah-wilayah ini itu keadaan masyarakatnya seperti apa dan penyebaran virusnya seperti apa. Kalau kita ngomong tentang tempat ibadah di komunitas itu kan mungkin kalau kita tinggal di kompleks kurang kali ya, tapi kalau misalnya di kampung-kampung, di gang-gang itu kan bagian dari social fabric masyarakat gitu. Jadi sehari-hari masyarakat tuh memang beribadah di situ gitu. Nah, jadi kalau misalnya wilayahnya aman dengan pengendalian dari tingkat RW itu, maka seharusnya kita tidak memberikan tekanan yang lebih besar lagi kepada warga, terutama nih kita melihatnya warga-warga di kampung-kampung yang padat penduduk gitu. Jadi memang tempat ibadah ya memang sudah jadi bagian dari keseharian mereka. Yang penting protokolnya ada, kan keadaannya aman, kita boleh buka. Sehingga kita benar-benar berusaha agar kebijakan itu memperhatikan segala aspek sih. Gitu. Dan yang tadi balik lagi pertanyaannya adalah bukan cuma musala ya, berarti semua tempat ibadah yang skalanya komunitas itu boleh beroperasi gitu. Betul. Jadi bukan cuma musola, tapi juga misalnya gereja atau tempat-tempat ibadah lain yang komunitas untuk warga sekitar situ ya. Kayak misalnya contoh di Glodok sana itu kan beberapa kelenteng itu kan memang komunitas di situ. Jadi ada di Glodok itu ada beberapa
beberapa kelenteng ada yang besar, itu boleh dikategorikan raya. Raya, oke. Tapi ada yang memang milik warga setempat gitu. Oke. Jadi ada satu gang tuh kadang kelenteng kecil, ya itu yang hadir ya warga setempat situ. Itu boleh Oke. dibuka gitu. Oke. Jadi karena sebenarnya nanti penilaiannya ada di gugus tugas RW-nya itu ya Mas Dedi ya, yang Iya. lewat pembatasan mikro itu, bahwa kalau memang RW-nya menilai itu boleh buka akan dibuka, tapi kalau dia merah maka akan ditutup gitu. Betul. Jadi begitu kaitannya sama rumah ibadah, dan itu adalah salah satu aspek yang berbeda juga selain mall tadi dengan PSBB yang sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya lebih longgar, sebenarnya enggak juga, karena longgar atau tidak longgar itu kaitannya sama rasa. Iya, kadang bagi saya itu ketat, bagi Anda longgar, dan sebaliknya. Karena yang penting adalah penindakannya gitu. Dan partisipasi publik dari RW dan masyarakat. Nah, lalu nih ini ada pertanyaan, ini kayaknya pertanyaannya cukup menarik. Ini jadi kontroversi ya. Dari @penyejuk_hati_. Anjir, ini jadi langsung jadi sejuk ini hati saya pas bacanya ini. Meskipun pertanyaannya tidak menyejukkan. Pertama, meski kantor sudah diperketat, apa salahnya jika transportasi umum tetap berjalan normal, tidak dibatasi jam operasional dan jumlah armada? Karena banyak kan yang bertanya, kok kalau misalnya dibatasi kan orang jadi naik, susah bergerak gitu. Kenapa sih harus dibatasi? Kenapa kan kalau normal aja kan sebenarnya baik-baik aja gitu. Kenapa sih? Mas Dedi, Mas Heri? Mas Erik ya? Izin lagi ini, Pak. Oh iya, lagi posting ya, Iya. emang ya, biar live gitu ya. Iya. Posting apa ini Bapak ini? Iya. Jadi kepada @penyejuk hati, saya coba sejukkan hati Anda ya. Nah, jadi pertanyaannya kan ini sering sih pertanyaannya. Oke, kenapa ada ganjil genap? Kenapa enggak? Nah, kita itu sebenarnya begini sih. Jadi terkait dengan pengambilan kebijakan itu kan kita selalu ada yang namanya monitoring hasil dari kebijakan kita, implementasinya, yang nanti akan berujung kepada pengambilan keputusan juga berikutnya. Nah, salah satu yang paling gampang untuk dimonitor itu adalah mobilitas. Ya. Artinya kita bisa tahu peningkatan mobilitas baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum itu seperti apa gitu. Nah, jadi kita emang melihat bahwa yang namanya PSBB ini kan harus dipahami sebagai pemerintah satu membuat peraturan, artinya tatanannya praktis, sama yang kedua yang tatanannya lebih abstrak. Maksud abstrak itu apa maksudnya? Kita ngirimin pesan. Pesan yang dikirimkan adalah semua orang sebisa mungkin tinggal di rumah. Iya. Dan jika sangat terpaksa, ya boleh ke kantor, karena kita tahu beberapa pekerjaan maintain server misalnya yang membuat podcast kita jalan itu memang harus datang ke kantor. Nah, jadi memang kita melihat bahwa dengan tren mobilitas yang ada sekarang pas PSBB transisi juga sudah tidak terlalu naik sih. Nah, sehingga kalau adanya PSBB ya harus dibatasin seperti itu. Lagi. Karena toh juga sekarang kita ganjil genap kita cabut kan. Sehingga orang jadi punya opsi yang lebih banyak seperti itu. Tapi memang harus dikirimkan sinyal yang jelas juga bahwa memang orang itu diharapkan untuk tinggal di rumah gitu. Tapi saya juga pelajari kaitannya dengan negara-negara lain gitu ya, Mas Dedi. Di Korea Selatan yang mulai PSBB lagi ya, maksudnya pembatasan level 2,5 gitu. Mereka juga membatasi transportasi publiknya kan, maksudnya dia cuma sampai jam 8 malam supaya orang-orang gak nongkrong gitu. Betul. Supaya orang-orang pulang kerja langsung pulang gitu, dibatasi frekuensinya, misalnya headway-nya dibatasi gitu supaya nggak ini ya, maksudnya kan berarti kan itu best practice-nya ada di tempat-tempat lain juga dan nggak ada masalah sebenarnya gitu dengan dibatasi gitu ya. Bener nggak sih Mas Heri? Iya benar. Jadi kan kita juga mengantisipasi ya bahwa pengurangan mobilitas ini niat awal juga sih waktu itu. Gimana ketika PSBB awal asumsinya kan aktivitas di kantornya berkurang, artinya juga kebutuhan akan transportasi publik berkurang, sehingga ada pembatasan kapasitas. Nah kalau yang sekarang, karena kita juga belajar dari yang sebelum-sebelumnya, mungkin awal-awal ini tidak langsung ada pengurangan kapasitas, headway dan lain sebagainya untuk transportasi publik. Karena kita tadi kita
menyiapkan buffernya dulu gitu ya. Jangan sampai ternyata masih ada yang bandel-bandel juga nyuruh karyawannya masuk semua ya. Kita masih tetap menyiapkan. Tapi seperti yang dia disampaikan tadi, mengirimkan pesan sebenarnya kurangi aktivitas Anda sebisa mungkin. Lalu ganjil genap juga sebenarnya ditiadakan lagi-lagi kita mendukung bahwa Anda jika memungkinkan ya gunakan saja kembali kendaraan pribadi Anda karena itu yang paling aman gitu kan. Terkait dengan memastikan tidak ada penyebaran. Jadi ya lagi-lagi kalau saya sih ngelihatnya ini best practice pembelajaran yang sudah kita dapatkan dari PSBB sebelumnya. Jadi gitu dibatasi itu cuma supaya bergerak juga, supaya orang-orang nggak bergerak gitu ya. Kalau bisa di rumah tetap di rumah, kalau harus terpaksa sekali ke kantor naik mobil lah karena gajinya sudah dicabut. Betul. Nah, satu lagi nih, ini terakhir ya. Ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Testing kita sudah 4 kali lipat. 4 kali lipat dari Standar WHO. Ya? Apa 5? Wah, saya dikoreksi katanya 5. Katanya 5 kali lipat ya. 5 kali lipat dari standar WHO. Tapi tracingnya jauh sekali dari standar WHO gitu. Dari standar WHO 1 banding 30, di DKI baru tadi terakhir dari Bu Kadis 1 banding 6. Pertanyaannya dari penyejuk hati lagi, pertanyaan nomor 2, dan ada dari beberapa yang lain juga kaitannya sama tracing gitu. Nah, gitu. Kenapa? Pertanyaan pertama, kenapa? Kemarin sih Dokter Bila udah sempat bilang gitu. Terus solusinya gimana sih gitu? Tracing ini solusinya gimana sih? Jangan-jangan PSBB ini tidak memberikan manfaat apa-apa terhadap penambahan tracing, gimana nih? Betul. Jadi kan kita selalu bilang ya 3T, testing, tracing, dan treatment gitu ya. Jadi kalau kita lihat testing, kita kan 5 kali lipat dari standar WHO. Salah satunya adalah karena ada bantuan boleh dibilang ya dari rumah sakit, lembaga-lembaga testing swasta yang juga ikut mengetes. Jadi kita selalu sadar pendekatan Pemprov DKI itu nggak pernah pemerintah menyelesaikan semua permasalahan. Kolaborasi ya. Kita selalu mau berkolaborasi karena kita sadar di Jakarta ini tempatnya orang-orang paling berdaya di Indonesia lah. Jadi paling punya power, punya resource. Nah itu satu, testing kita dibantu. Lalu kemudian untuk treatment rumah sakit kita juga banyak kolaborasi sama rumah sakit swasta. Nah pada saat kita ngomong tracing, betul sekali. Memang terbatas sih kalau memang dengerin dari teman-teman Dinkes itu sudah all out sekali untuk melakukan tracing. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dan sekarang sudah kita siapkan. Tentunya banyak diskusi tentang bantuan dari telekomunikasi untuk tracing. Ini kan sempat dilakukan ya di beberapa negara, memang belum maksimal sih, baik lewat apps maupun lewat mobile seluler ya, jadi sinyal. Tapi satu hal yang mungkin bisa teman-teman bantuin adalah kita bisa untuk mulai berpikir untuk mengumpulkan relawan tracing sih. Gitu. Jadi artinya kita bisa punya pilihan untuk nunjukin pemerintah, wah cuma 1 banding 6 aja, Dinkesnya kurang kerja. Tapi kalau lihat dokter-dokter itu, tenaga-tenaga kesehatan, bayangin nanganin orang sakit iya, ngetes iya, nge-tracing juga dilakukan oleh mereka dengan sepenuh tenaga walaupun ini ya. Nah tracing itu sebenarnya kalau misalnya kita cari relawan ya, kita rasa mungkin penyejuk hati dan juga mungkin teman-teman lainnya bisa ikut bantuin sih. Sehingga kalau menurutku pribadi ya, nanti kalau kita sudah buka nih, orang masyarakat luas bantu jadi relawan tracing, barulah di situ tracing kita bisa ngejar gitu, melihat dengan perkembangan kasus, mobilitas yang ada. Makanya ya ini pemerintah memang punya tanggung jawab di pundak kita untuk nyelesain, untuk dipercayakan masyarakat lah ngelit ya permasalahan, mengatasi permasalahan. Tapi ya kita butuh bantuan dari masyarakat juga sih untuk ikut bantu gitu. Mungkin dari aku sih gitu ya. Mas Heri gimana Mas Heri? Iya, di sisi lain tadi kolaborasi juga kita mengajak para pelaku usaha sebenarnya. Dan juga dalam hal ini mungkin operator seluler tadi juga ya. Level nasional. Karena sebenarnya data itu begitu banyak, begitu kaya. Apalagi kalau kita bersyukur bahwa Jakarta ini sebuah daerah yang tingkat penetrasi internetnya tinggi, terus juga pemakaian mobile selulernya tinggi. Sebenarnya langkah-langkah untuk lebih mempertajam lagi tracing kita tuh sangat tersedia dan sangat mungkin ya. Dan kita bicara soal Jakarta, ibu kota, capital, yang mana
sebenarnya juga bisa jadi contoh gitu buat daerah-daerah lain. Makanya sebenarnya kita pengen banget tadi kolaborasi kalau ke masyarakatnya mungkin bisa dibantu dengan Satgas nanti relawan tracing, dan dari sisi data-data sebenarnya juga akan bisa sangat terbantu ketika mobilitas warga itu bisa kita bisa kita dapatkan, apalagi yang sudah positif misalnya gitu ya, supaya kita lebih mudah lagi untuk tracing apa yang terjadi selama beberapa minggu belakangnya gitu. Itu sih mungkin yang lagi terus kita upayakan. Semoga PSBB itu juga menjadi momen bagi Pemprov break juga nih untuk mempersiapkan strategi yang paling matang lagi ketika nanti udah kembali ke masa transisinya atau mulai ada pembukaan-pembukaan. Jadi kayak PSBB ini kayak time out lah ya kalau lagi main basket gitu ya. Betul, Time out dulu, ada strategi baru. atur strategi, cari nafas lagi gitu. Teman-teman masyarakat juga cari nafas lagi. Kalau bisa bantuin jadi relawan tracing itu sangat menarik. Nah, tapi tadi tambahan nih Pak Heri, kaitannya sama tracing ya. Kan tadi Pak Heri sempat bilang bahwa akan mendeliver data. Bukankah di Permenkes ada aturan datanya nggak boleh disampaikan ke pihak ketiga gitu, cuma boleh dipegang sama institusi kesehatan, dalam hal ini puskesmas gitu. Bener. Itu gimana tuh? Iya bener, itu yang kita juga lagi masih ini ya siapin gitu kajiannya. Sebenarnya kan ini dalam hal kedaruratan gitu. Iya. Ibaratnya data-data yang sebenarnya sifatnya privasi tapi ternyata bisa sangat membantu untuk proses tadi tracing atau menyelamatkan lebih banyak lagi nyawa gitu kan, karena begitu banyak kasus-kasus OTG yang kita nggak pernah tahu mereka kemana aja. Nah jadi sebenarnya kalau dari sisi aturan juga seperti yang tadi saya sampaikan, kita lagi nyusun perda gitu kan. Nah harapannya perda ini kan selevel ibaratnya undang-undang di levelnya daerah gitu kan. Jadi mungkin akan ada beberapa kekhususan jika baik legislatif maupun eksekutifnya sepaham gitu ya. Untuk dalam rangka kedaruratan ini saja kita bisa ibaratnya memastikan bagaimana data-data tersebut tentu tetap terjaga tapi juga dapat dimanfaatkan untuk menekan kasus. Gitu sih. Jadi emang terobosan-terobosan sedang dilakukan gitu ya. Dan harus. Ini titipan dari teman-teman, titipan dari netizen ini, karena yang nanyanya followernya banyak. Wah, katanya. Enggak deng, bohong. Tapi maksudnya ini kaitannya masih sama penegakan sih. Nambahin sedikit dari Mas Daniel Giovanni @Kronos. Hasil sanksi sosial yang kemarin sapu-sapu jalan apa efektif? Apa yang saat PSBB baru ini ada perubahan di sanksi, jadi bakal bikin lebih jera atau bahkan bikin jadi ngelotok di kepala orang-orang buat gak ngelanggar. Kalau dari sanksi tadi Mas Heri udah bilang ada sanksi progresif ya Mas Heri. Tapi memastikan sanksi progresifnya saya nih ngelanggar tapi gimana caranya Satpol PP tahu kalau saya ngelanggar lagi gitu? Iya. Ini pertanyaan pancingan yang baik sekali Pak Angga. Jadi kita sudah menyiapkan sebuah aplikasi yang akan dipegang oleh para penegak hukum kita, yang mencatat. Jadi pelaku usaha itu dengan NPWP-nya, kalau untuk masyarakat individu dengan NIK-nya. Jadi kita akan tahu nih ke depan, dan bahkan mungkin akan kita upload juga kali ya dalam waktu berkala. Disampaikan gitu siapa aja yang melanggar gitu. Bener, pelanggaran-pelanggaran. Jadi kita tahu orang ini melanggar berapa kali, dan kalau teman-teman ngelihat pergubnya atau paparan Pagub kemarin, yaitu tiap kali pelanggaran itu akan meningkat. Jadi deterrent effect-nya di situ kan harapannya, dan tentu satgas RT RW itu diperketat juga nih untuk sosialisasinya gitu sih. Jadi sudah ada aplikasi yang mencatat sehingga orang yang ngelanggar bisa 2 kali 3 kali lagi gitu ya. Bisa tadinya 250.000 jadi 500.000, ngelanggar lagi jadi 1 juta, ngelanggar lagi jadi 1,5 juta kalau nggak salah gitu. Nah, tapi kalau teman-teman ada yang mau ngetes silahkan, sehari 4 kali ngelanggar nggak pakai masker. Lumayan juga tuh, jadi sekitar 3 jutaan habisnya tuh. Tapi kalau mau punya nyali mungkin bisa juga sih. Gitu. Tapi ada nggak sih Mas Dedi terobosan dari Pemprov gitu ya untuk meningkatkan compliance masyarakat gitu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, nggak nongkrong dulu gitu? Iya betul. Jadi memang kita kan coba selalu berpikir 360 ya, jadi 360 derajat lihat dari semua aspek. Jadi masyarakat bisa ngelaporin, kemudian Pemprov juga akan aktif untuk melakukan inspeksi ya. Jadi dan sekarang akan lebih ketat karena kita sudah dibantu dengan TNI dan Polri berkat hasil koordinasi gitu ya. Jadi
Kalau kita lihat Polri juga sudah mulai nyebarin tuh. Jadi kita juga aktif, masyarakat bisa melaporkan dan ada beberapa hal-hal kecil lain misalnya akan ada kewajiban bagi perkantoran untuk menyiapkan rencana WFH tiap kantor misalnya. Oke. Nah ini kan akan membuat HRD untuk terdorong untuk memikirkan tentang bagaimana ya memastikan agar karyawan tuh di rumah karena akan diminta oleh Dinas Tenaga Kerja. Hal-hal seperti itu sih. Lalu apalagi ya kita juga mencoba sih untuk menggunakan berbagai macam channel gitu untuk mensosialisasikan tentang ini Iya. dan mencoba mensuasanakan bahwa ya kita ini serius gitu ya. Mungkin itu kalau memang ada masukan-masukan ya kan seperti kita selalu bilang Pemprov sangat terbuka terhadap kolaborasi, bisa diberikan ya mungkin di mention aja masukan-masukannya ke Twitter @DKI Jakarta gitu ya, Siap. atau di @DK Wijaya juga bisa. Instagram juga bisa. DKWJaya. Atau kalau misalnya mau berkolaborasi bisa follow di Instagram @plusjakarta dan plusjakarta.com. Promosi nih Bapak ini ya. Kita banyak jualan di Pemprov ini. Jangan lupa keripik Umisari juga di Keripik mention. Umisari ini adalah salah satu contoh UMKM sukses yang bisa dilihat di @jakpreneur. Adalah program flagship Pemprov untuk mengembangkan UMKM. Asem ini. Kenapa jadi wadah promosi ya? Menang banyak ya. Iya benar. Ya, gitu teman-teman. Jadi ini sekilas ya. Maksudnya kalau kemarin itu kan riuh politik ya, riuh politik tentang PSBB transisi, PSBB ketat, PSBB total, apapun itu namanya. Tapi sebenarnya proses pengambilan kebijakannya itu berbasis data, evidence based, dan koordinasi gitu. Jadi supaya pengambilan kebijakannya tepat untuk DKI Jakarta dan juga insya Allah bermanfaat juga buat diterapkan di Indonesia. Se-Indonesia di daerah-daerah lain kalau mau menerapkan pola yang sama, meskipun saya yakin teman-teman di daerah-daerah lain juga pasti punya polanya masing-masing gitu. Terakhir buat dari Mas Dedi sama Mas Heri, buat teman-teman yang masih pengen nongkrong, yang nggak peduli sama protokol, apa nih yang ingin disampaikan gitu? Silakan Mas Heri. Mas Dedi aja lebih jago punchline-nya kayaknya. Ya sih kalau dari aku sih ya, kita itu melihat ini di seluruh dunia itu memang terjadi polarisasi tentang pakai masker nggak pakai masker, social distancing nggak social distancing. Di mana-mana even di negara-negara maju juga banyak kita lihat ya. Jadi di dunia itu kita melihat selalu ada dua kubu gitu ya, boleh kita bilang. Satu yang menjadi bagian dari masalah gitu ya. Kalau di Amerika tuh banyak ya yang gerakan anti masker gitu ya. Jadi datang ke fast food, loncat ke atas counter, teriak-teriak gitu. Nah, itu banyak yang seperti itu. Tapi kita juga lihat ada orang-orang ya yang taat pakai masker, jaga jarak, ada yang udah lockdown 6 bulan di rumah seperti itu. Itu yang jadi bagian dari solusi sih. Jadi ada yang kayak Mas Kronos kan banyak nge-tweet untuk memberikan solusi konstruktif, itu part of solution. Ada yang part of problem, ikut ngeributin. Saya rasa contohnya sih siapa tuh Pak? saya rasa sih memang adalah kenyataan masyarakat tuh selalu rame lah, ada pro dan cons, dan kita senang demokrasi banyak seperti itu. Tapi untuk yang masih nongkrong-nongkrong, masih itu ya harus diingat bahwa kita harus jadi bagian dari solusi untuk masalah yang besar sekali. Kita udah lihat lah ya, nggak usah diceritakan lagi tentang perjuangan dokter-dokter itu ya. Jadi rasanya lebih ke situ sih. Jadi kita ingat-ingat aja hal-hal itu. Menurut saya sih gitu ya. Mas Heri gimana? Oh kalau gue ini punchline-nya lu pilih pakai masker atau pakai ventilator. Asik. Jadi mumpung masih bisa pakai masker, pakailah daripada kejadian-kejadian tidak kita inginkan. Terima kasih. Tidak nyaman pakai masker tuh memang tidak nyaman, tapi pakai ventilator itu lebih tidak nyaman, begitu ya? Cucok. Betul. Cocok sekali Bapak ini memang sangat-sangat nah gitu. Mau apa Pak? Terima kasih Mas Heri, Mas Dedi. Siap. Tadi ketinggalan sebenarnya kita mau punya episode bareng Plus Jakarta, tapi nanti
silahkan ditunggu Asik. supaya bisa nanti mungkin narasumbernya Mas Dedi lagi tapi nggak tahu nanti. Jangan dong. Jangan. Ada yang lain saya yakin yang lebih apa? enak untuk menjadi pembicara gitu. Oh iya iya. Begitu terima kasih selamat hari gini teman-teman. Silahkan dengarkan follow Instagram Cerita Orang Dalam @Heri Darmawan, Deka Wijaya dan Angga Putra F.